Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua. Hari ini kita akan membahas konservasi sumber daya hayati perairan yang merupakan mata kuliah yang diberikan kepada mahasiswa MSP di semester 6. Pada pertemuan pertama ini kita akan membahas pendahuluan, pengertian, dan konsep umum dari konservasi sumber daya hayati perairan ini. Mata kuliah ini menjelaskan tentang pengertian mengenai konsep konservasi sumber daya, keanekaragaman hayati, kriteria kawasan konservasi, fungsi dan pemanfaatan kawasan konservasi, serta pengelolaan sumber daya hayati perairan secara umum. Ada perairan umum, perairan pesisir maupun laut, serta kaitannya dengan pembangunan berkelanjutan melalui perlindungan dan pelestarian. Sehingga kita akan lihat posisi konservasi di dalam pembangunan ini, apakah dia menjadi faktor penghambat dari pembangunan atau dia mensupport pembangunan berkelanjutan. Mata kuliah ini mempunyai tim pengajar. Ada saya sendiri, Ferdinand Julianda, sebagai penanggung jawab mata kuliah. Kemudian ada Pak Agustinus M. Samosir, MPhil, ya, ini dan Dr. Ferry Kurniawan, sarjana kelautan MSI. Kemudian ada beberapa asisten yang membantu di dalam tim pengajaran praktikum khususnya. Ini ada Ida Nurrahmah, Ahmad Fauzi, Ega Hana Masito, Lady Matmira, Muhammad Atma Aditya, Mutia Karimah, Nurul Azizah, Muhammad Raihan Pambudi, dan Syahrudin Abdul Rahim. Mudah-mudahan asisten ini bisa bekerja sama dengan kalian, ya, membantu di dalam hal untuk melakukan praktikum dan juga komunikasi yang terkait hal-hal yang dengan mata kuliah konservasi sumber daya hayati perairan. Istilah konservasi memang masih relatif tidak terlalu umum, ya, dibandingkan dengan konsep-konsep pemanfaatan lainnya ataupun konsep pengelolaan sumber daya perikanan dan perairan. Karena konservasi secara nasional pun itu menempatkan posisi yang tidak terlalu luas, hanya diposisikan sebagai upaya untuk melindungi, menjaga kerusakan, merehabilitasi apabila terjadi kerusakan ini. Nah, sehingga banyak pertanyaan-pertanyaan yang selalu dilontarkan ketika berbenturan dengan kepentingan-kepentingan lain. Apakah penting kita melakukan konservasi? Seberapa penting? Ya, mana yang lebih penting? Itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul ini. Ya. Nah, sehingga pertanyaan-pertanyaan itulah kita harus bisa memahaminya, ya, pengertian dari konservasi itu, sehingga bisa menjawab dari pertanyaan itu. Ini yang perlu kita pelajari, ya, pertanyaan mengapa konservasi dianggap penting. Istilah konservasi sangat berkaitan dengan
makna dari satu kehidupan, ya, istilah kehidupan. Ya, konservasi mempunyai peranan yang sangat penting untuk menjaga sistem kehidupan ini berjalan dengan baik, ya. Gangguan-gangguan yang dialami oleh sistem kehidupan seyogyanya masih bisa ditolerir sehingga tidak terlalu menimbulkan gangguan yang menyebabkan penurunan sumber daya yang signifikan, bahkan hingga sampai kemusnahan daripada satu sumber daya. Kehidupan ini menjadi sangat penting, ya, bagi seluruh sumber daya hayati perairan. Jadi tidak ada satu jenis pun yang tidak dianggap penting untuk dipertahankan hidup ininya dalam posisi di dalam sistem sumber daya perairan ini. Karena mereka diciptakan oleh Tuhan ininya memiliki suatu fungsi tertentu ininya, terutama fungsi ekologi, sistem di rantai makanan, sistem untuk menjaga keseimbangan interaksi di antara variabel-variabel ekologi yang bekerja di dalam satu habitat ini. Sistem kehidupan ini juga menjadi sangat penting bagi manusia selama manusia memiliki ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sistem sumber daya alam. Meskipun manusia hanya memilah pada jenis-jenis tertentu sumber daya yang memiliki nilai ekonomis, ya, terutama nilai ekonomis itu adalah karena dia dikonsumsi atau dibutuhkan oleh manusia, makanya dia ada nilai ekonominya. Tapi bukan berarti manusia juga harus mengabaikan jenis sumber daya lain yang tidak mereka konsumsi. Karena jenis sumber daya yang dikonsumsi itu juga memiliki ketergantungan dengan sistem sumber daya yang lainnya di dalam sistem habitat. Nah, ini yang menyebabkan hubungan sistem ekologi perairan menjadi sangat penting untuk kita pertahankan ininya. Keberadaan satu jenis sumber daya tentu saja akan mempengaruhi keberadaan sumber daya perairan lainnya, gitu ya. Nah, keseimbangan di dalam sistem sumber daya tentu saja juga akan dipengaruhi oleh keseimbangan seluruh komponen sumber daya di dalam satu sistem ekologi atau habitat. Apabila ada gangguan, maka sistem sumber daya akan terganggu, apakah itu di dalam sistem rantai makanannya, kemudian kompetisi ruang juga akan terganggu, ya. Dan yang berujung juga akan mempengaruhi pada pertumbuhan apabila kelompok-kelompok sumber daya ini mengalami gangguan stres, ya, yang menyebabkan pertumbuhan juga akan terganggu. Pertumbuhan akan terganggu, dan ini akan mengganggu populasi, ya, dikarenakan sistem regenerasi, sistem reproduksi pun juga akan terganggu. Nah, oleh karena itu dipastikan bahwa sistem kehidupan ini perlu kita jaga. Nah, sistem kehidupan banyak dipengaruhi oleh aktivitas manusia, atau lebih tepatnya pemanfaatan terhadap sumber daya. Aktivitas manusia itu masuk mempengaruhi sistem sumber daya melalui dua pendekatan. Satu, direct utilization atau pemanfaatan langsung, maupun yang tidak langsung. Langsung dia mengkonsumsi, menangkap dan mengkonsumsi. Yang tidak langsung, Anda buang limbah, Anda bikin bangunan
di kawasan perairan atau melakukan aktivitas yang menyebabkan sistem perairan itu mengalami perubahan. Itu juga akan mempengaruhi sistem sumber daya. Ya. Kemudian keberlanjutan di dalam keberadaan sumber daya yang nanti di follow up dengan keberlanjutan pengelolaan dan pengelanjutan pemanfaatan. Nah, keberadaan sumber daya itu akan berkorelasi positif dengan keberlanjutan pemanfaatan. Nah, oleh karena itu menjadi sangat penting bahwa sistem kehidupan ini perlu kita jaga. Nah, konsep konservasi di dalam implementasi selalu memprioritaskan sistem kehidupan ini tetap berlangsung, dijaga, dan tetap seimbang. Baik itu sumber daya yang memiliki nilai ekonomis penting maupun yang tidak. Nah, bukan berarti kita tidak boleh memanfaatkan ekonomis penting, boleh. Itu akan ditentukan oleh kapasitas sumber daya tersebut, di mana seringkali ditentukan dengan carrying capacity, daya dukung, atau MSY di dalam kegiatan penangkapan ikan. Sehingga apa yang kita ambil dari sumber daya itu tidak mengganggu sistem keseimbangan alam. Itu konsep konservasi yang sebenarnya yang dibutuhkan di dalam pengelolaan sumber daya perairan. Berapa penting sih kita mempertahankan kehidupan dari sumber daya perairan? Nah, konsep konservasi adalah menghargai semua bentuk-bentuk kehidupan dan tidak menginginkan adanya satu jenis sumber daya di permukaan bumi ini itu akan mengalami kepunahan. William Bibb ini mengilustrasikannya di dalam statement dia. When the last individual of a race of living thing breathe no more, jadi apabila individu yang terakhir itu berhenti bernapas, artinya mati, dia ilustrasikan begitu sulitnya, dan hampir mustahil, dan mustahil memang untuk mengembalikan lagi sistem kehidupannya dari the last individu atau individu yang terakhir. Berarti kepunahan terjadi. Dengan kalimat another heaven and another earth must pass before such one can be again. Ya, mengilustrasikan bahwa surga atau bumi lain harus kita lewati, artinya harus dibentuk lagi bumi yang baru sebelum kita membentuk kehidupan baru lagi, dan ini tidak mungkin dilakukan oleh manusia, hanya Tuhan yang mampu. Nah, artinya kita sebagai manusia itu tentu saja tidak etis memvonis satu jenis sumber daya dia harus punah di permukaan bumi. Ini ilustrasi yang sangat bagus dari William Bibb ini. Ya. Nah, ilustrasi ini saya buat lebih sederhana di dalam buku saya di 2019. Ya, setiap individu yang hidup memiliki kesempatan hidup, apapun jenisnya. Dan manusia tidak mampu menciptakan kehidupan, tetapi memiliki kemampuan untuk mengelola kehidupan. Kita tidak bisa menciptakan kehidupan, tetapi harusnya kita sangat menghargai kehidupan dengan cara mengelola kehidupan dengan baik.
menempatkan porsi yang sesuai. Ya, ada jenis-jenis yang tidak menguntungkan, ada jenis yang menguntungkan. Ya. Contohnya yang sangat sederhana ini, ketika kita bicara nyamuk. Anda tahu nyamuk, Anda tidak suka dengan nyamuk, manusia tidak suka dengan nyamuk. Ini Tuhan menciptakan nyamuk, tentu saja ada tujuannya. Ya. Apakah kita harus memusnahkan nyamuk di permukaan bumi? Tidak juga. Karena kalau dia musnah di nyamuk, ada satu sistem yang terganggu. Bisa jadi kita akan banyak didatangi oleh binatang buas, binatang yang tidak diinginkan, karena ada sistem rantai makanan yang tidak terpenuhi di sini. Nah, kita hanya bisa memanage nyamuk itu tidak masuk di dalam kamar kita, ruangan kita. Biarkan dia nyamuk hidup di habitatnya di mana? Ya di hutan, di pohon sana, gitu ya. Nah, sehingga di lingkungan kita bersihkan nyamuk. Ya, tanpa mengganggu ke sistem keseimbangan kehidupan nyamuk. Itu salah satu contoh bahwa konsep konservasi juga menempatkan sistem sumber daya sesuai dengan fungsi-fungsinya. Pemahaman tentang konservasi hendaknya diiringi dengan penghayatan yang baik, gitu ya, karena akan diwujudkan dalam bentuk sikap dan perilaku kita ya, terhadap treatment ya, tindakan kita dalam hal mengelola sumber daya perairan. Nah, untuk menghayati konservasi tentu saja kita harus memahami secara utuh, ya, mulai dengan falsafah konservasi itu sendiri, di mana falsafah konservasi adalah mengedepankan tentang kehidupan. Ya. Ketika alam ini diciptakan oleh Tuhan, ya, maka Tuhan menciptakan sistem sumber daya alam ini sedemikian rupa mereka pada porsi, letak, dan posisi yang sesuai, yang kita sebut dengan seimbang. Nah, ketika manusia diizinkan untuk memanfaatkan itu, tentu saja harapannya sumber daya yang boleh dimanfaatkan juga dalam posisi yang proporsional ininya, sehingga keseimbangan di dalam sistem sumber daya pun juga tidak terganggu. Nah, falsafah konservasi itu berbicara tentang keseimbangan antara kehidupan dan kematian. Apabila kematian lebih banyak, ini tidak bisa kita harapkan karena akan merugikan sumber daya tersebut. Karena sumber daya memiliki kemampuan untuk pulih. Kemampuan pulih itu akan muncul ketika posisi kehidupan itu lebih baik daripada kematian. Nah, sehingga oleh karena itu di sini kita harus menempatkan sistem kehidupan menjadi prioritas kita. Ketika kematian yang dapat dilakukan, yang terjadi oleh dua hal, pertama kematian alami dan kedua adalah kematian disebabkan oleh manusia. Dua jumlah kematian ini hendaknya di bawah kemampuan toleransi yang sumber daya yang hidup, sehingga sumber daya itu memiliki kemampuan untuk pulih dari kematian sehingga mempertahankan kelangsungan hidup. Nah, sistem kehidupan ini tidak dilihat daripada hanya setiap jenis sumber daya saja. Karena tatanan kehidupan itu mencakup seluruh komponen jenis sumber daya yang hidup dan yang komponen yang non-hayati. Di mana sebagai komponen non-hayati ini juga dibutuhkan
oleh komponen hayati sebagai tempat tinggal, sebagai tempat makanan, ya, sebagai kebutuhan untuk keperluan kehidupan. Ini tatanan sistem kehidupan secara keseluruhan itu diikat di dalam satu sistem rantai makanan, sistem interaksi, sistem ekologi ini, sehingga tidak ada satu jenis pun itu yang dihalalkan untuk dimusnahkan. Ini konsep tentang keseimbangan, sehingga kita diwajibkan untuk menghargai satu sistem kehidupan, ya, terlepas dia memiliki nilai ekonomi maupun tidak. Nah, variabel lain di dalam keseimbangan ini yang terkait juga kepentingan manusia. Sumber daya memang diciptakan untuk bisa dimanfaatkan oleh manusia. Nah, oleh karena itu, pemanfaatan itu harusnya menciptakan suatu sistem sumber daya yang seimbang. Kuncinya itu adalah daya dukung. Karena daya dukung itu adalah batas yang boleh ditolerir pengurangan terhadap sumber daya alam. Batas yang boleh ditolerir terhadap gangguan terhadap lingkungan. Batas yang bisa ditolerir terhadap pencemaran dan seterusnya. Nah, sehingga pemanfaatan ini dibatasi, tidak sewenang-wenangnya dan tidak sebanyak-banyak mungkin gitu. Ada ketentuan batasnya, itu daya dukung, sehingga terdapatlah titik keseimbangan. Di situ falsafah konservasi yang sebenarnya tidak hanya just protect, ya, melarang untuk pemanfaatan, melarang untuk menebang dan sebagainya, tetapi juga mengatur terhadap bagaimana sumber daya sesuatu itu bisa dimanfaatkan. Tetapi yang lebih penting, pemanfaatan itu berorientasi pada pelestarian sumber daya alam. Konsep konservasi itu sendiri di dalam pengelolaan sumber daya perairan, nah, adalah memastikan sistem sumber daya itu dalam posisi seimbang. Apakah itu dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan, atau dia mendapat pengaruh dari kegiatan manusia atau tidak. Kalau tidak dimanfaatkan atau tidak ada pengaruh pun, alam juga akan memfilter, ya, kondisi tetap seimbang. Populasi ikan tidak akan membludak, ya, jumlahnya sehingga melebihi kapasitas laut, perairan, apalagi sampai ke daratan. Ini tidak mungkin, karena ada satu titik imbang yang dimiliki dalam sistem ekologi alam, menyebabkan populasi secara alami juga dia akan menetapkan keseimbangan. Nah, kalau ini kita tidak sulit untuk mengelola, bahkan tidak diperlukan pengelolaan kalau secara alami. Tetapi pengelolaan ini akan diperlukan dan sangat diperlukan ketika manusia mulai mengganggu sistem sumber daya alamnya. Ya, beberapa kegiatannya, misalnya pemanfaatan. Apa implikasi dari pemanfaatan? Adalah adanya pengurangan terhadap sumber daya, ada gangguan terhadap sistem sumber daya dan lingkungan ininya. Kemudian juga ada kerusakan, ada jasa, pemanfaatan jasa yang tidak langsung memanfaatkan sumber daya, tetapi dia memberikan dampak, ya, baik langsung maupun tidak langsung terhadap sistem sumber daya dan lingkungan. Terus, ya, ini hal-hal yang diindikasikan sebagai upaya pengurangan. Nah, untuk mengimbanginya, maka kita harus melakukan perlindungan dan perbaikan. Apa yang perlu dilindungi? Ada fungsi-fungsi tertentu yang krusial yang kita lindungi. Di antaranya 4 spawning ground, nursery ground, atau di dalam sistem zonasi kawasan konservasi yang kita sebut sebagai zona inti.
Perlindungan ini perlu dia sebagai sumber plasma nutfah. Karena di luar sekitarnya itu memerlukan supply dari zona ini, kawasan lindung ini. Ya, sehingga perlu perlindungan. Dan apabila terjadi pengerusakan, maka kita akan lakukan perbaikan. Nah, variabel-variabel kegiatan ini harusnya menciptakan suatu sistem keseimbangan di mana jumlah pemanfaatan, kerusakan, perbaikan, perlindungan dan jasa itu menghasilkan suatu sistem keseimbangan sumber daya alam. Itulah sebenarnya konsep konservasi yang harusnya bekerja di dalam sistem sumber daya alam. Konservasi tidak mengharamkan adanya pemanfaatan, tidak mengharamkan adanya pengurangan sumber daya, tidak mengharamkan pengambilan sumber daya. Tetapi yang ditekankan dalam konsep konservasi justru pemanfaatan ini itu tidak melebihi carrying capacity. Ya, tidak menimbulkan kerusakan yang signifikan, dan apabila ada kerusakan kita segera perbaikan ininya untuk tetap mempertahankan titik keseimbangan alam itu. Itulah konsep konservasi yang harusnya menjadi pondasi di dalam pengelolaan sumber daya alam perairan kita. Mengapa perlu dilakukan pengelolaan konservasi? Ya. Sementara kita juga sudah mengenal pengelolaan sumber daya perairan yang bersifat komprehensif. Di dalamnya ada sub pengelolaan konservasi yang mengedepankan konsep-konsep dalam mengutamakan sistem kehidupan dan keseimbangan alam. Paling tidak ada 4 alasannya atau dasar pertimbangan kita di dalam hal menentukan bahwa konservasi diperlukan atau tidak. Yang pertama, karena suatu habitat perairan itu dibatasi atau dia terbatas dalam hal kemampuan menopang kehidupan semua spesies. Jadi tidak semua spesies itu. Ya, habitat tertentu sekian spesies, habitat 2 sekian spesies, habitat 3 sekian spesies. Sehingga tidak ada habitat yang perlu dikatakan ini diperlukan atau tidak diperlukan. Semua diperlukan di dalam habitat. Karena setiap habitat memiliki spesies-spesies tertentu yang mampu ditampung di dalam sistem habitatnya. Ya, termasuk di sananya di dalam pola-pola penyebaran ekologis, ya, interaksi ekologis, sistem reproduksi, sistem nursery, sistem pertumbuhan, dan sistem pemanenan daripada manusia. Ya, habitatnya berbeda-beda. Nah, sehingga kita memerlukan multi habitat di sini yang perlu kita conserve. Yang kedua, kawasan perairan, baik perairan umum, ya, pesisir dan laut, itu sering terbagi dalam area terpisah, jadi tidak menyatu secara keseluruhan. Termasuk yang di laut pun itu juga menyatu dari satu pulau ke pulau lain. Dia terpisah di dalam satu sistem relung tertentu yang dia hanya bekerja pada ruang-ruang tertentu ininya. Nah, karena terpisah ini, sehingga apabila ada ancaman atau tekanan itu tidak dapat bertahan, karena semakin kecil habitat itu juga semakin rentan. Itu yang dalam rangka kita untuk menjalankan sistem kehidupan secara menyeluruh. Yang ketiga, kawasan perairan ini seringkali mendapatkan tekanan, ancaman dari kehidupan kegiatan manusia, ya. Karena umumnya lingkungan antropogenik, yaitu tempat manusia tinggal itu di sekitar perairan ininya.
Mereka hidup selalu dekat dengan air, sehingga aktivitasnya, dampak dari aktivitas termasuk limbahnya itu masuk dalam sistem perairan. Sehingga kita harus betul-betul concern gitu ya terhadap tekanan ini. Harus ada antisipasi terhadap ini. Kalau ini dibiarkan, maka sistem konservasi tidak berjalan. Apa itu sistem konservasi? Yang seperti kita ketahui, sistem keseimbangan alam, kemungkinan ada yang penurunan yang sangat signifikan, bahkan beberapa spesies akan terjadi punah, gitu ya. Dan yang terakhir ini yang saat ini kita alami, meskipun itu sebagai kawasan konservasi atau kawasan lindung, itu tidak luput juga mendapatkan tekanan langsung dari aktivitas pembangunan yang berorientasi pada ekonomi ini. Nah, ini sudah otomatis kalau kawasan konservasi itu harus betul-betul diterapkan konsep konservasi. Tujuannya tentu saja dari 4 ini adalah untuk mempertahankan sistem kehidupan sumber daya alam perairan. Konservasi sumber daya alam hayati merupakan suatu upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan. Jadi ada 3 pendekatan yang terintegrasi di dalam sistem pengelolaan, yaitu ada unsur pelindungannya, unsur pemanfaatannya, dan juga pelestariannya. Ya, ketika ada pemanfaatan, maka pelestarian juga dipastikan akan dipertahankan. Pada kawasan perairan umum, ya, perairan darat, termasuk perairan pesisir dan laut, serta ekosistemnya yang ada di dalamnya, karena sumber daya tidak bisa dilepaskan terhadap ekosistemnya. Untuk menjamin keberadaan, ketersediaan, dan kesinambungan sumber daya alam tersebut, dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dari sumber daya dan keanekaragamannya. Itu upaya terus-menerus dilakukan oleh konservasi. Definisi ini terakomodir, ya, diakomodir oleh peraturan perundang-undangan. Ada 3 peraturan perundang-undangan yang terkait dengan konservasi, yaitu Undang-Undang 590, Undang-Undang 27 2007, dan Undang-Undang 31 2004. Ini undang-undang tentang konservasi, tentang pengelolaan air pesisir dan laut, dan tentang undang-undang perikanan. Nah, upaya perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan kawasan perairan ini bisa dalam bentuk status sebagai kawasan konservasi, bisa juga non kawasan konservasi, sehingga upaya konservasi ini bisa dilakukan di dalam kawasan konservasi maupun di luar kawasan konservasi. Apa bedanya dalam dan luar? Tentu saja ada perbedaannya, ya. Kalau dalam kawasan konservasi itu harus mengikuti ketentuan-ketentuan di dalam suatu kawasan konservasi. Nah, kawasan konservasi perairan ini merupakan suatu kawasan yang dijaga, dilindungi, ya, dikelola dengan sistem zonasi ininya. Karena ada tujuannya untuk mempertahankan 3 komponen tadi. Ya, perlindungan, pelestarian, dan pemanfaatan, atau di Undang-Undang 590 dikenal dengan pengawetan. Untuk mewujudkan pengelolaan sumber daya perairan dan lingkungannya secara berkelanjutan. Itu di dalam kawasan konservasi. Kalau di luar kawasan konservasi, ya Anda tidak perlu kita menggunakan, perbedaannya adalah tidak menggunakan sistem zonasi. Meskipun di dalam tata ruang secara umum itu ada pengaturan terhadap sistem zonasi, tapi tidak mengenal ada zona inti,
zona pemanfaatan, tetapi zona peruntukan, zonasi ruang untuk peruntukan tertentu di situ. Itu kalau di luar kawasan konservasi. Jadi ketika kita berbicara konservasi, ANSI sebenarnya tidak hanya di dalam kawasan konservasi, tapi di luar kawasan konservasi juga. Materi perkuliahan yang akan disampaikan dalam 14 kali pertemuan. Ini kita bagi dalam 2 sesi, yaitu sesi UTS, ujian tengah semester, yaitu dari 7 pertemuan, dan 7 pertemuan berikutnya adalah UAS. Nah, untuk sesi UTS yaitu pertemuan 7 minggu pertama, diantaranya adalah pendahuluan. Yang pertemuan pertama, ya seperti hari ini kita berbicara pendahuluan dan konsep umum. Dan yang kedua kita akan berbicara tentang seperti apa sih sumber daya perairan kita, karakteristiknya seperti apa yang memang perlu dilindungi melalui konsep keseimbangan. Jadi tidak semua sumber daya ini dilindungi secara khusus, tapi konservasi sendiri konsepnya adalah melindungi secara umum, ada yang melindungi secara khusus dengan peraturan perundangan konservasi yang khusus. Karena kalau umum itu sudah tercakup di dalam pengelolaan sumber daya perairan umum. Yang ketiga, tentu saja yang perlu diantisipasi adalah ancaman kerusakan dan gangguan sumber daya hayati dan lingkungan perairan. Ini perlu kita cermati, ya, karena di dalam upaya pengelolaan salah satu yang paling penting adalah sumber gangguan dan ancaman ini. Nah, minggu keempat itu kita akan pelajari peraturan dan kebijakan konservasi sumber daya perairan yang ada di Indonesia saat ini, dan juga mungkin kita bisa melihat juga peraturan-peraturan skala internasional juga, ya, karena Indonesia bagian daripada konservasi internasional Indonesia. Yang kelima, kita akan memperdalam fungsi dan manfaat konsep pengelolaan konservasi sumber daya perairan. Dan berikutnya yang keenam, persyaratan sumber daya untuk pengelolaan konservasi, terutama untuk kawasan konservasi, karena tidak sembarangan kita menetapkan satu kawasan dijadikan sebagai kawasan konservasi tentunya. Tapi ada beberapa kriteria yang harus dipenuhi, ya. Pada minggu kedua kita sudah membahas melihatnya secara umum, mana sementara di minggu ke-6 ini kita akan memfokuskan dalam penentuan kawasan konservasi. Dan minggu ke-7 itu kita masuk di dalam pengelolaan konservasi jenis flora dan ekosistem yang dilindungi. Karena pengelolaan konservasi itu pendekatannya ada pendekatan konservasi jenis, konservasi genetik, dan konservasi kawasan atau ekosistem. Nah, pada minggu ke-7 ini kita membahas khusus konservasi jenis. Pada minggu ke-8 sampai 14 ini materi kuliah yang akan menjadi bahan ujian di akhir semester ini. Nah, minggu ke-8 itu kita akan berbicara penentuan kawasan konservasi perairan, di mana di sini kita ada beberapa tipologi kawasan konservasi, ya, dan kita ada 3 peraturan yang diacu dalam penetapan kawasan konservasi perairan. Satu, ini ada 3, ya, di antaranya adalah Undang-Undang 590, ini yang diinisiasi oleh Kementerian Kehutanan. Dan yang kedua itu dari KKP itu ada 2 versi, yaitu versi pengelolaan wilayah pesisir, yang kedua adalah konservasi sumber daya ikan. Nah, pada minggu ke-9 kita akan
membahas ini lebih advance lagi di dalam pengelolaan. Ya, fungsi konservasi dalam keterpaduan tata ruang dan pengelolaan sumber daya perairan. Jadi kita lihat secara makro itu di mana posisi dan fungsi konservasi di dalam pengelolaan sumber daya perairan umum. Dan 10 ini peranan konservasi dalam pengelolaan sumber daya perikanan. Jadi ya, kita lihat misalnya perikanan tangkap, perikanan budaya, di mana peranan konservasi. Ya. Yang ke-11 itu konsep konservasi dalam pembangunan ekonomi. Jadi lebih makro lagi bahwa konservasi itu juga menjadi salah satu supporting ya, penentu menjaga keberlanjutan dari pembangunan ekonomi di sini. Nah, ini kita akan bahas di minggu ke-11. Minggu ke-12 ini kita sudah masuk di dalam strategi pemanfaatan sumber daya perairan dalam konteks konservasi di sini. Nah, di sini pendekatan strategi pemanfaatan sumber daya memang cukup bervariasi, banyak, ada yang pendekatannya dengan ekonomi, pendekatan sosial, kelembagaan dan sebagainya. Dalam konteks konservasi ini adalah salah satu layer yang nanti bisa di-overlay dengan kepentingan pendekatan yang lainnya. Nah, kita akan bahas itu di minggu ke-12. Nah, minggu ke-13 kita akan mengupas ya dari sisi ekonomi. Jadi jangan sampai konservasi tidak memiliki valuasi ekonomi. Justru konservasi itu memberikan kontribusi pada ekonomi yang berkelanjutan di sini. Nah, kita akan lihat ekonomi konservasi sumber daya dan CITES ini adalah satu konvensi perjanjian internasional tentang perdagangan spesies-spesies yang langka dan dilindungi ya. Dan yang minggu ke-14 ini adalah yang pemungkasnya adalah strategi pengelolaan konservasi sumber daya perairan secara terpadu. Jadi ini goalnya kita, bagaimana kita menerapkan konservasi ini pada konsep pengelolaan dimanapun ininya. Jadi tidak hanya di kotak kecil di kawasan konservasi, tetapi strategi konservasi, pengelolaan konservasi termasuk dalam kawasan dan di luar kawasan konservasi. Cukup banyak ya referensi yang bisa Anda baca ini tentang konservasi secara umum dan khususnya juga tentang konservasi sumber daya perairan. Termasuk tulisan-tulisan yang lebih banyak itu di marine conservation intinya. Nah, ini salah satu buku-buku yang bisa jadi pegangan mahasiswa intinya. Ya, mulai dari saya coba dari tulisan saya bersama Pak Agus Atmadipura ya, tahun 2019 ini kawasan konservasi laut. Saya ambil kasusnya adalah Taman Nasional Kepulauan Seribu. Di sini penekannya lebih banyak bagaimana menganalisis pemanfaatan kawasan konservasi dengan mempertahankan aspek perlindungan di sini. Terutama untuk yang ekowisata bahari, salah satu pemanfaatan ekowisata itu di buku ini. Kemudian juga ada ini sebenarnya terjemahan di biologi konservasi ininya. Kemudian juga ada Marine Fisheries Conservation and Management, ini cukup komprehensif ininya, cukup lengkap. Yang tulisan Grafton ya dan kawan-kawan ini. Kemudian kan yang agak biologi ini Anda bisa baca di Elliot ya, 1993 tentang Global Marine Biological Diversity ini. Ya. Kemudian aplikasi manajemennya di perairan pesisir dan laut itu Anda bisa baca Rodney Salim. Ya. Soul ini juga biology ininya. Kemudian ada beberapa pedoman seperti dari Kementerian Kelautan Perikanan ini juga bisa dipakai ya. Ini. Dan banyak lagi referensi yang juga bisa Anda baca di sini.
Mudah-mudahan Anda harus sering membaca sehingga wawasan kalian ya bisa lebih baik ya. Karena belajar itu tidak hanya menghafal, tetapi adalah menghayati, mengerti. Nah, kalau mengerti itu Anda cukup membaca, terus Anda hayati dulu, ya. Jangan membaca dan menghafal. Nah, kalau hanya membaca dan menghafal, ya, Anda tidak akan berkembang dalam hal pemahaman konservasi. Sehingga di konservasi itu dibutuhkan suatu kemampuan analisis. Ya. Nah, karena ini masuk ke dalam ranah pengelolaan. Nah, oleh karena itu yang lebih diutamakan Anda membaca, meskipun sedikit tapi Anda paham apa yang dibaca. Anda mengikuti kuliah juga Anda paham apa yang diberikan perkuliahan ini gitu ya. Apabila nggak paham, silakan bertanya, jangan dipendam ininya. Karena itu tidak akan membantu Anda untuk mengerti. Baik, saya kira minggu pertama atau pertemuan pertama kita cukupkan sampai di sini, dan mudah-mudahan Anda bisa menyerap apa yang kita diskusikan, yaitu tadi yang saya katakan Anda mengerti ini ya, kemudian mengerti, kemudian Anda hayati. Terima kasih atas perhatian Anda. Ya, kita akan jumpa lagi minggu kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera buat kita semua.